Gimana caranya meyakinkan mungkin ya muslimin dan muslimat mengenai faham-faham para ulama yang sering menjadi panutan, yang mana harus kami benarkan dan harus menjadikan panutan kami. Ulama, teman-teman sekalian, terbagi-bagi. Ada ulama tingkat yang paling luar biasa, namanya ulama rabbaniyin. Ulama rabbaniyin adalah ulama-ulama yang memang sampai pada level seorang alim ulama, yang sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-ulama warahatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Mereka orang-orang yang selalu berinteraksi sama kitabullah. Mereka kita temukan selalu berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi SAW. Selalu kalau penyampaiannya qala Allah, qala Rasul, tidak pernah dari pendapatnya sendiri, dinukil Al-Quran dan Sunnah dari kisah para sahabat, dari para tabi'in yang dikenal dengan salafil ummah. Ini ulama-ulama rabbaniyin. Dan kalau antum mau jadikan sebagai contoh saja, ini contoh. Kalau antum pas umroh, kalau saya lagi bimbing umroh, saya selalu mengajak jemaah laki-laki, dan karena jemaah perempuan terpisah di musola perempuan. Itu kalau lagi di Masjid Nabawi atau di Masjid Haram Mekah, saya sering ajak kalau bertepatan lagi sholat sama saya, karena jemaah memiliki bebas jadwal untuk sholat masing-masing. Maka yang sama saya dudukin habis subuh atau habis maghrib. Saya terjemahkan, hari ini di masjid ini, hari ini di syekh ini, besok di syekh sana gitu. Ini syekh, ini pak ya yang dikatakan oleh syekhnya, hukum ini, macam-macam. Selalu perkataannya, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Tidak pernah ada, ini pendapat saya, ini pendapat guru saya, gitu kan. Setelah itu teman-teman sekalian, saya terjemahkan mereka, saya tanya, Pak, bagaimana pendapatnya? Ya, dari tadi ini kita dengar semuanya ilmu. Saya bilang, saya terjemahkan letterlet saja. Dan ini yang banyak divonis di Indonesia dengan istilah Wahabi, gitu. Ini Wahabi nih. Apa itu Wahabi? Nggak ngerti. Pokoknya Wahabi suka kafirkan orang. Dari mana Wahabi kafirkan orang itu? Saya tidak pernah mendengar dengan telinga saya ini, teman-teman sekalian. 7 tahun di Madinah ada guru kami mengatakan si fulan kafir, si fulan kafir. Nggak pernah saya dengarin itu. Nggak ada. Selalu kalau kita belajar fikih pun, Imam Syafi'i mengatakan begini dalilnya, Imam Ahmad mengatakan begini dalilnya, Imam Malik begini, Imam Abu Hanifah begini, dalilnya jelas. Dan tidak pernah mereka mengatakan pilih pendapat ini ya. Dan tidak pernah satu kali pun demi Allah saya dengarkan ada kata berkata Wahabi, nggak pernah. Dan yang mereka mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab ya, yang membersihkan Jazirah Arab dari banyak sembahan-sembahan berhala, kalau kita baca bukunya, nggak pernah saya pelajari secara khusus itu di kelas, nggak pernah. Selalu kembali kepada buku-buku induk, buku hadisnya. Kita dari tingkat 1 sampai tingkat 4 kuliah belajar dari Sahih Bukhari sampai Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Nasai dan seterusnya. Kemudian juga buku tafsir kita pelajari tafsir Ibnu Katsir, buku-buku induk semuanya. Nggak ada sesuatu yang dianggap asing atau baru. Saya malah terbalik, sebelumnya tahun 89 saya pernah di Kairo. Saya waktu di Al-Azhar malah saya temukan di sana, dan saya yakin teman-teman kalau ada yang pernah kuliah di sana tahu masalah itu. Itu kalau lagi mau belajar fikih misalnya, maka ditanya, siapa yang mazhab Syafi'i? Saya waktu itu sama sepupu saya angkat tangan. Silakan ke kelas sebelah, gurunya sendiri. Siapa yang mazhab Maliki? Angkat tangan. Waktu itu orang-orang mazhab Maliki banyak teman-teman dari Afrika. Angkat tangan. Kelas sebelah, gurunya datang, khusus materi fikih. Siapa yang mazhab Hanafi? Teman-teman dari Turki datang, pindah ke sana. Siapa yang mazhab Hambali? Oh, teman-teman dari Timur Tengah, banyak datang di situ. Jadi saya ini tidak pernah tahu Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bilang apa. Yang saya tahu adalah Syafi'iyah. Bas, tidak ada yang tahu. Di Madinah beda sekali. Beda sekali. Dan waktu saya masih sekolah waktu itu, tentu saya tidak berbicara sekarang ya. Saya bicara di masa saya. Mudah-mudahan sekarang jadi lebih baik. Kalau saya waktu sekolah di Mesir dulu itu, saya duduk di kelas. Di sebelah saya ada satu orang Komores ya, dari Afrika. Sebelah saya lagi sepupu saya. Ya, dari Makassar, sama-sama dengan saya berangkat, anak paman saya. Satu kelas ini ada 47 orang. Nggak pernah kami ketemu kecuali di waktu tertentu. Nah, di waktu tertentu, kadang-kadang cuma ada beberapa anak Turki datang atau beberapa anak Afrika lain datang. Tapi saya nggak pernah kenal wajahnya. Begitu hari ujian, baru kita kenal wajahnya nih. Penuh. Pada saat itu tuh kampusnya penuh. Kemudian pada saat itu juga semuanya pada hadir. Saya tanya, siapa kamu? Saya fulan. Di kelas mana? Kelas ini. Loh, saya juga di kelas itu. Kok nggak pernah saya lihat? Dia bilang, kami cuma datang waktu ujian saja. Jadi sepanjang tahun itu kerjanya ya cuma duduk-duduk saja di situ, gitu kan? Pergi ke bioskop, pergi kemana-mana, hiburan. Karena Kairo sama dengan Jakarta. Nggak ada bedanya gitu kan? Kehidupan di sana ya kehidupan begitu, bebas kan? Jadi saya melihat beda sekali antara kondisi yang
ada di Saudi dengan kondisi yang ada di negara-negara Islam yang lain. Dan kita perlu terima fakta teman-teman sekalian. Kalau di Mekah tempat lahirnya Nabi SAW, wahyu turun di sana. Gitu kan? 13 tahun fase dakwah di sana. 10 tahun penyempurnaan Al-Quran dan meninggalnya Nabi SAW, dan Nabi masih punya rumah sekarang bisa dilihat, ada masjidnya di Madinah. Kira-kira masuk akal nggak dua kota ini dijadikan sesat oleh Allah? Secara akal nggak mungkin. Dan sampai sekarang saya bilang tadi, lebih baik secara rasional dipraktikin di lapangan, datangi halakah-halakah ulama itu dan dengerin dengan hati yang tenang, dengerin apa yang mereka sampaikan. Baru kemudian kita bisa menghakimi seseorang. Karena saya lihat ini di Indonesia banyak sekali isu sekarang selalu dengan Wahabi. Momok yang menakutkan Wahabi. Saya sampai waktu mau pergi ke Madinah, saya ketakutan dengan istilah Wahabi ini. Karena ada beberapa teman-teman ayah saya mengatakan, hati-hati di sana, ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi. Ini ambil ilmunya tapi jangan jadi Wahabi, bagaimana ceritanya? Kan saya lagi belajar di sana. Jadi setiap guru masuk saya lihat, ini Wahabi. Apa yang dia mau sampaikan nih? Ini momok seperti apa? Sembeli lehernya orang, ini kafir, kayak sudah menakutkan. Saya waktu itu ketakutan sendiri. Setelah 6 bulan saya belajar, saya lihat selalu guru datang, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dinukil dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, dari ini. Kisah semua yang berhubungan dengan para sahabat, para tabi'in, generasi emas. A'immah yang 4, imam yang 4 yang terkenal madhabnya. Karena sesuatu yang baru. Dan setiap kali guru-guru keluar habis menjelaskan sebuah materi, pasti saya rasa iman saya bertambah. Terus apa ini masalahnya? Kalau ini yang selama ini divonis sebagai Wahabi, ini berarti keliru nih. Ada sesuatu nih. Setelah saya telusurin, ternyata istilahnya keluar dari mulutnya orang-orang Syiah. Sengaja mereka memvonis itu supaya yang paling banyak membongkar kedok mereka, supaya yang mereka mengatakan Quran kurang, mereka mengatakan bahwasanya sahabat kafir. Ini adalah orang-orang yang ada di tempat lahirnya Nabi SAW dan tempat meninggalnya Nabi SAW. Pernahkah kita lihat teman-teman sekalian, pemerintahan Saudi sekarang merusak Masjid Haram dan Masjid Nabawi? Atau mungkin tidak mengurus rumah Nabi SAW, tidak mengurus Masjid Nabi? Terbalik, malah diurus, dirawat. Jemaah haji kalau masuk merasa tentram di sana, ibadah. Tentu saja pemerintahan semua punya kekurangan. Sudah saya sebutkan di sirah kemarin. Ingat teman-teman sekalian, tolok ukur kehidupan adalah masa hidupnya Nabi SAW di Madinah. Kalau di zaman Nabi SAW saja ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang maksiat dan ada orang mukmin, di zaman Nabi SAW apalagi kerajaan Saudi, apalagi pemerintahan Indonesia, apalagi semuanya gitu kan. Tetapi saya tetap mengatakan ulama ada di mana-mana, ulama-ulama Rabbani ada di mana-mana. Artinya di Indonesia juga insya Allah mudah-mudahan ada di antara orang-orang yang kita anggap punya kapabilitas dan kapasitas untuk itu. Tentu bukan saya dan bukan antum. Ini ada orang-orang yang sudah sampai pada tingkat yang luar biasa dari ibadah mereka dan juga ilmu mereka. Mereka hafal Quran, mereka hafal sekian banyak hadis. Sampai Imam Ahmad mengatakan tidak akan boleh seseorang menjadi imam mazhab kecuali menghafal 50.000 hadis. Baru bisa dianggap sebagai seorang ulama rujukan. Makanya di zaman beliau-beliau banyak sekali kan ulama-ulama, tapi mereka belum bisa dijadikan sebagai rujukan karena memang dianggap masih sedikit. Kita kadang-kadang subhanallah baru bisa hafal 2-3 ayat, berapa hadis sudah vonis orang macam-macam gitu kan. Kemudian ikut-ikutan terbawa arus mengkafirkan si fulan, menyalahkan si fulan. Kadang-kadang kalau diingatkan perbuatan, jangan akhi, ini Nabi SAW tidak pernah lakukan, ini bid'ah. Wah, ini Wahabi ini berarti. Padahal kalau kita ikuti pengajian teman-teman yang divonis Wahabi ini teman-teman, saya sering bahasanya ini di Jakarta. Sebenarnya kami ini yang sedang berdakwah, saya termasuk divonis gitu kan. Tapi biarlah vonisan ini, semoga Allah berikan hidayah. Seperti gini, ini masjid nih. Ini masjid sudah rapi warnanya, temboknya sudah bagus karpetnya. Setiap muslim yang datang, saya sebagai pengurus masjid mengingatkan, Pak, jangan dikotorin masjidnya ya. Jangan diubah catnya, gak usah diganggu AC-nya. Urusan sudah rapi nih. Udah tinggal datang sholat, seperti itulah. Nah teman-teman yang buat bid'ah ini adalah orang yang seperti masuk masjid, coret sana warnanya, tambah-tambah yang lain lah, ubah-ubah ini, pencet-pencet AC-nya. Makanya diingatkan, jangan, agama sudah sempurna, hanya itu kok. Wah ini Wahabi. Wahabi apa ini gitu. Akhirnya umat ini kayak lari dari dakwah gitu. Gak boleh teman-teman sekalian, akhirnya ini memecahkan umat yang luar biasa, terpecah kemana-mana. Baik. Kalau diingatkan, antum mau dengar, alhamdulillah. Kalau antum merasa diri antum benar, fadhal, jalani. Kalau teman-teman ini misalnya diingatkan, jangan akhi, ini karena tidak pernah Nabi SAW melakukan. Enggak, tapi ini, fadhal, silakan. Tapi ingat, di muka bumi ini kita seperti orang yang sedang belanja di supermarket.
Setiap orang di antara kita boleh pilih produk yang dia mau, tapi lewat kasir. Hati-hati. Kami mengingatkan supaya jangan salah. Karena kalau ada dalil, pasti udah diterima sama Allah. Enggak ada dalil, bimbang, paling tidak ragu, kan gitu. Dan masih tanda tanya, diterima nggak ya? Nah, kenapa harus jerumuskan diri pada hal itu? Orang yang masuk pada perbuatan teman-teman yang minimal syubhat, apa kata Nabi SAW? Halal jelas, haram jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya pada hal samar-samar? Boleh nggak ya? Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal samar-samar, dia telah menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada hal yang syubhat, dia telah menjerumuskan dirinya pada yang haram. Seperti pengembala domba yang bawa domba-dombanya di ladang rumput, yang rumputnya lebih tinggi dari dombanya, sehingga dia tidak tahu domba mana yang dicuri oleh serigala. Berarti dalam Islam cuma ada halal, ada haram. Syubhat pun masuk di sini. Ragu pun nggak ada dalilnya, atau mungkin lemah, ya sudahlah, gitu loh. Ini nggak langsung divonis saja langsung ini. Sekali lagi teman-teman, kalau dianggap ini adalah perbuatan, nggak apa-apa lah, ya sudahlah. Jangan jadikan perpecahan umat, gitu kan? Yang ini perlu diketahui. Ini ulama yang pertama, Rabbani. Ada ulama yang memang ini istilah dari para ulama waratha. Ulama waratha ini orang-orang yang terwariskan istilah ulama pada mereka. Gitu. Tapi orang-orang ini tidak punya kapasitas untuk itu. Saya kasih contoh kayak kita di Indonesia kan, maaf, gelar ustadz, ya. Ini mudah sekali kan. Siapa saja bisa bicara sedikit agama, ustadz. Jadi ini semua divonis. Yang lebih unik lagi adalah, maaf jangan tersinggung. Ini orang di Indonesia sekarang ahli melintir perkataan ini. Ya. Jangan dipelintir lagi. Saya tidak singgung siapapun dan jangan tersinggung. Nggak usah tersinggung. Kalau baik terima, nggak baik nggak usah terima, kan selesai gitu. Gelar haji. Pak Haji ini pulang dari haji 40 hari alim. Dari mana alimnya nih? 40 hari memang di sana belajar, hafal Quran. Kalau kita lihat jemaah haji kita datang ke sana, tinggal di hotel, pergi sholat di masjid, dan kebanyakan nongkrong depan hotel, masih banyak merokok di situ, ngobrol-ngobrol. Pulang tiba-tiba jadi alim, dari mana ini disulap ini? Hah? Bagaimana caranya bisa tiba-tiba berubah ini? Dan kita vonis, oh ini berarti seorang alim. Yang banyak terjadi di Indonesia, dan ini kita sayangkan sekali. Kalau khatib tidak hadir, baik silakan Pak Haji gantikan. Tentu semua Pak Haji silahkan, tidak ada yang larang, asal dia punya kapasitas ilmu silakan. Tapi dia naik bicara. Banyak orang di Indonesia terjadi fakta. Ya. Kemudian dia turun dari mimbar, dia tidak mau lagi mengatakan tidak tahu. Semua tahu. Dan yang jadi masalah pengikutnya fanatik, walaupun salah. Nah ini yang jadi hal yang luar biasa. Ini namanya ulama waratha. Ada orang kakeknya kiai, ayahnya kiai, anaknya jadi kiai otomatis. Dari mana ini otomatis? Ilmu itu harus dipelajari, nggak bisa. Kan itu. Ada yang ketiga, yang terakhir, ulama su. Dan ini Nabi SAW sebutkan, akan datang nanti satu zaman di mana umatku dipimpin oleh ulama su, ulama yang buruk. Kok ada ulama buruk? Apa maksudnya? Kata Nabi SAW adalah ulama yang memanggil umat ini pada kesesatan. Mereka diberikan julukan ulama, tapi mereka ngajak orang-orang untuk berbuat hal-hal yang dikarang-karang sama dia, buat cara ibadah sendiri, nggak butuh dengan syariat. Gimana caranya nggak butuh syariat? Kita butuh Al-Quran dan Sunnah, panduan. Nabi SAW mengatakan, telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh padanya tidak akan pernah salah selamanya. Kitabullah wa sunnati. Dan kita sayangkan sekarang memang banyak orang juga. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi, supaya kita paham teman-teman sekalian. Sekali lagi tidak menggurui, ya. Al-Quran dan Sunnah, semua sekarang sekte dalam Islam yang mengatakan saya Muslim, kemudian saya disebutkan kepada kelompok tertentu, kami juga punya Al-Quran dan Sunnah, gitu. Baik, semua orang memvonis punya Al-Quran dan Sunnah, tapi permasalahannya ada satu kalimat yang mestinya kita tempelkan dengan itu. Apa itu? Sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maksudnya para sahabat. Al-Quran turun kepada para sahabat, banyak ayat turun kepada para sahabat. Hadis-hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat. Berarti kalau kita kembali kepada tafsir, kita kembali kepada hadis Nabi SAW, lihat perkataan para sahabat. Itu yang penting. Kita sekarang nggak ayat Al-Quran kita vonis sendiri. Banyak orang-orang yang akhirnya menyalahkan orang lain karena masalah ayat dibaca, oh ini maksudnya begini, sudah selesai, dihakimi sama dia. Atau ini hadis begini, kemudian langsung divonis sama dia. Padahal sebenarnya tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini yang Allahu a'lam, yang saya tahu akhirnya membuat umat ini banyak kemana-mana pemahamannya. Dan banyak di antara mereka mengatakan, itu kan zaman sahabat. Sahabat juga bisa melakukan, kenapa kita tidak? Tentu saja sahabat melihat Nabi SAW. Apalagi khulafa rasyidin, gitu kan? Buktinya Utsman bin Affan
boleh buat susun Al-Quran. Dan zaman Umar bin Khattab dijadikan tarawih 20 rakaat. Siapa mereka? Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW apa? Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur Rasyidin mahdiyyin min ba'di. Addu alaihi bin nawajib. Berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafaur Rasyidin. Antum masuk khulafaur Rasyidin? Kan tidak kan? Nah, iya. Mau disamain perbuatan dia dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari mana ini? Tidak bisa ketemu. Ada dalil menjelaskan masalah itu kan? Berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang disepakati khulafaur Rasyidin, sunnah mereka yang kita ikutin, perbuatan-perbuatan mereka, contoh yang mereka lakukan, bukan kita teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi kita harus jangan tarik, oh itu buktinya sahabat bisa buat, kita juga bisa buat. Nggak bisa. Pada saat itu para sahabat ada, masih hidup dan mereka sepakati untuk itu. Ini yang perlu kita ketahui. Allahu a'lam.